Den, semalam keluar nggak? Emang kenapa? Malam nyolotin lampu nggak ke tenda? Ya udah, nanti ceritanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur salembur, baraya sedesa. Balik lagi dengan channel saya, Cuden Vlog. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pas waktu mendaki Gunung Pangrango. Entah itu ada kejadian mistis ataupun sekedar halusinasi. Nah, waktu itu saya berencana sama istri mendaki Gunung Pangrango, tapi saya coba mengajak teman saya Endar dan juga Anggun. Mereka mau mendaki Gunung Pangrango juga. Nah, jadi waktu itu kami pilih via Cibodas karena paling terdekat menuju ke Gunung Pangrango. Nah, jadi misteri jalur Cibodas yang salah satu trek yang menjadi favorit para pendaki menuju Gunung Pangrango adalah jalur pendakian lewat Cibodas, Jawa Barat. Namun hal ini tidak membuat jalur pendakian ini terlepas dari kisah mistis yang beredar. Di telaga ini selain menawarkan pemandangan alam yang indah, juga memiliki misteri yang menarik untuk dibahas. Misteri ini berupa ikan misterius yang menjadi penghuni danau Telaga Warna. Ikan yang berwarna merah kekuningan disebut silayung dan yang hitam disebut sitihul. Dan seperti ini pos Telaga Warna yang konon penuh dengan misteri dan mistis. Nah, setelah kami tiba di Telaga Warna, karena perjalanan dari pos pendataan sampai ke Telaga Warna itu panjang juga 1 jam. Jadi kami memutuskan untuk istirahat sebentar di area Telaga Warna. Terlepas dari mitos itu, ya menurut saya pemandangan Telaga Warna sangat indah. Katanya kalaupun kami bisa melihat bisa berubah-ubah warna tergantung mungkin cuaca. Tapi sebenarnya ya waktu saya mendaki ke Curug Ciberem sama istri, pengalaman menurut saya sih menarik juga. Pas waktu kedua saya melihat ikan emasnya dan ada berang-berangnya, tapi kita pikir itu ikan ya mungkin sengaja dilepas sama warga buat keindahan saja. Pas kami kemarin mendaki nggak ada sih, sudah nggak ada ikannya. Nah, lanjutlah kami ke perjalanan kami ke Gunung Pangrango. Kami pun melanjutkan perjalanan ke Pangrango pas ketika malam hari. Posisi istri saya jalan yang terdepan, saya kedua. Di sini dia mulai merasakan ada suara. Saya langsung bilang mungkin itu hewan yang lewat. Suaranya itu langsung kayak di semak-semak suaranya. Kita akan juga di sini, tapi sebelum ke puncak karena terlalu malam. Besok kita summit semalaman maksudnya di jalan. Kamu nggak bisa dulu. Nah, kami sampai di itu juga belum sampai sebetulnya. Kami memutuskan buka tenda di area bibir Pangrango, tapi menurut saya itu sangat landai
pas juga untuk 2 tenda. Kami di situ mulai memasak juga karena kami terakhir makan jam 3 di kandang badak. Pas waktu itu saya nggak lama-lama sih, nggak lama-lama. Begitu saya makan, langsung saya masuk ke tenda karena istri saya juga sudah masuk tenda, sudah tidur. Dan yang di luar itu hanya ada Endar sama Anggun. Nah, mulai di sini ada hal yang menurut saya nggak. Nah, kan pas waktu mungkin itu sekitar jam 2 itu di area kami itu kayak suara, kayak ada suara langkah, suara berisik yang mungkin itu mungkin saya halusinasikan untuk mungkin itu babi hutan ya yang ada di area situ. Karena saya juga dikasih amanat sama pemilik base camp kalau bisa makanan itu taruh di atas. Nah, yang saya rasakan itu juga terjadi sama Endar. Dia mendengar apa yang saya dengar juga. Nah, yang paling horor menurut saya, waktu itu Endar menanyakan sama saya, "Den, malam keluar nggak?" Ya, waktu itu saya emang keluar karena waktu itu saya keluar 2 kali, bahkan saya 2 kali keluar. Tapi Endar itu dia katanya melihat cahaya dari arah Tugu. Padahal saya keluar itu bawa senter saja, nggak menyorotkan ke tenda Endar. Saya ke pinggir juga, ke pinggir saya, ke area sebelah kanan. Karena tenda Endar itu posisi di sebelah kiri. Nah, pas waktu pagi-pagi itu kami cuma hanya sekedar diam saja karena mungkin sebagian pendaki ketika mendengar ataupun melihat tidak langsung diceritakan, melainkan menceritakan di bawah. Nah, udah setelah itu lanjutlah kami ke puncak Pangrango. Nah, alhamdulillah waktu itu sampai cuman sekitar 1 menit sih perjalanan. Nah, waktu itu kami juga menyempatkan ke Mandalawangi. Nah, kami pun memutuskan waktu itu turun itu sekitar jam 9 pagi. Mungkin saya pikir juga sampailah jam 6. Ternyata lagi-lagi prediksi saya dan semuanya salah. Nah, di sini pun ada kejadian yang menurut saya sangat mistis ya. Lagi-lagi ya, kami tiba di kandang badak itu sekitar jam 2. Nah, memutuskan untuk istirahat kembali dan makan. Mungkin kayak saya pikir jam 6 atau jam 7 sampailah sampai ke bawah ya. Ternyata lagi-lagi prediksi kita salah. Nah, setelah kami turun malam juga, posisi perjalanan kami itu di pertama itu ya Endar, kedua istri saya, 3 Anggun, dan saya yang paling belakang. Nah, waktu itu saya kayak merasakan kayak di belakang ini tuh kayak ada panas. Waktu itu saya pikir halusinasi. Saya itu mikir, oh mungkin itu waktu itu kan saya menjatuhkan minyak juga, minyak kayu putih, mungkin itu panas. Tapi posisinya itu pas di Rawadenok tuh kayak panas itu kayak ditekan gitu, kayak ditekan. Nah, itu tuh 2 kali yang saya rasakan itu di Rawadenok sama di pas di Talaga Telaga Warna. Kami merasakan hal. Jadi intinya dari pendakian ini, jangan dikait-kaitkan segala sesuatu itu menjadi kayak horor atau apalah ya. Bisa jadi suara itu berasal dari hewan. Karena mendaki itu ketika kalian berpikir semakin horor dan semakin kejadian seperti itu, ditakutkan terjadinya apa-apa. Jadi itu saja saran dari saya,
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Hatur nuhun.